Oke, selamat pagi. Udah pada siap yoga pagi ini? Hai, ada Mbak Aruni. Halo Mbak Aruni, Mbak Zaumis. Aku mau lihat galeri view-nya. Ada Mbak Novika, Mbak Nia, terus Mbak Nazira. Apa kabar? Ada Mbak Andita lagi, ada Mbak Nini, Mbak Fianti. Oke, ada beberapa yang belum join, tapi nggak apa-apa karena udah jam 10. Kita mulai aja. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan namaku Ocan, mungkin ada yang belum kenal. Pagi ini kita mau yoga bareng-bareng. Semoga yang kemarin udah di-share, udah dibaca dulu, karena ternyata ada beberapa yang baru pertama kali ikutan yoga hari ini, pagi ini. Nah, untuk yang kemarin sudah di-share, yang paling penting di trimester kedua, selain postur tubuh, nguatin kaki, nguatin punggung, kemudian bikin rahim sama panggulnya lebih balance, gitu. Oke, dideketin dulu kameranya. Nah, nanti buat ibu-ibu sekalian, kalau baru pertama mulai yoga, ketika nanti ada gerakan yang dirasa kayaknya sulit bergeraknya, atau kok kayaknya aku kurang bisa menyesuaikan, jangan dipaksa, jadi sesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada yang masih mengalami keluhan, misal masih ada pusing atau ada mual kadang-kadang, terus pas gerakan ternyata muncul keluhan-keluhan itu, dan mau break berhenti dulu juga boleh. Jadi nggak dipaksain. Nah, kalau sudah siap, sekarang silakan siapin matras. Duduknya udah di matras masing-masing. Kalau bisa videonya semua dinyalahin supaya aku bisa lihat posisinya. Ketika nanti kita ada beberapa pose dari mulai centering, kemudian latihan pernafasan, lalu warming up, ada yang berdiri, ada duduk, kemudian nanti ada lying atau sambil tiduran juga gerakannya. Jadi kalau bisa posisiin kameranya supaya semua gerakannya bisa aku lihat. Gitu. Oke, aku sambil cek ya. Kemudian kalau yang butuh minum silakan deketin air minumnya di deket ibu masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti kalau memang rasanya haus bisa langsung minum. Jadi nggak lari-lari ke dapur dulu. Oke, oh udah punya botol minum langsung minum semua ya. Nah, untuk yang hari ini kita akan banyak nguatin kaki. Jadi nanti mungkin kakinya paling berasa sama tulang punggungnya gitu. Karena di trimester 2 ini kita properin dulu tubuh kita supaya makin siap untuk menerima perubahan fisik yang ada di tubuh ibu, terutama rahim yang akan makin besar, jadi yang akan makin besar. Ketika tubuh kita siap, kakinya udah kuat, tulang punggungnya seimbang, kuat. Jadi nanti pas perutnya membesar, keluhan-keluhannya bisa diminimalisir atau bahkan berkurang gitu ya. Oke, kalau udah siap semua, silakan duduknya yang nyaman. Duduknya di dua tulang duduk. Jadi kalau kita lihat panggul, tulang duduk adanya di sini, di kanan dan kiri, bukan di bagian belakang, ini tulang ekor. Kalau aku duduk di tulang ekor, posisi aku duduknya gini. Nah, ini perutnya jadinya sempit. Kalau dari samping, ini ya, ini salah. Duduknya harus di dua tulang duduk. Tulang duduk yang sebelah mana, di kanan kiri bokong. Coba tangannya taruh di bokong masing-masing. Oke, kalau sudah, silakan bawa tubuhnya ke kanan kiri, rasain ada tulang di bagian bokongnya. Nah, itu namanya tulang duduk. Kita duduknya di situ. Caranya silakan sibakin bagian lemak-lemaknya ke arah luar. 1, 2. Oke. Kalau udah duduk di dua tulang duduk, punggungnya bisa panjang. Nggak ngedrop lagi ke arah bawah. Kakinya suka sana, aku contohin dari samping dulu ya, supaya kelihatan. Bahunya nggak boleh drop ke depan. Jadi putar ke belakang, jauhin bahu dari telinga, angkat dagunya sejajar, lantai pandangannya ke depan. Oke. Posisi duduknya yang nyaman. Ketika sudah nyaman, tangannya boleh ditaruh di atas pangkuan, telapak tangannya menghadap ke arah langit-langit terlebih dahulu. Kemudian awali pagi ini dengan senyuman yang tulus dan ikhlas. Mana senyumnya? Kalau senyumnya manis, senyumnya simetris, nanti mulut rahimnya juga gampang membuka ketika lahiran. Oke, kalau sudah, silakan perlahan-lahan pejamkan kedua matanya dengan lembut.
Lalu ambil nafas panjang dari hidung dan hembuskan nafas perlahan-lahan dari hidung. Rasakan nafas begitu tenang, nyaman, dan rileks. Suara apapun yang ada di sekitar membuat tubuh jauh lebih fokus, jauh lebih nyaman. Lalu pusatkan perhatian serta pikiran Anda pada nafas masing-masing. Dan izinkan seluruh tubuh jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bagus sekali. Perlahan-lahan, kita berkoneksi dulu dengan seluruh tubuh. Silakan tangan sebelah kanannya letakkan di depan dada masing-masing dulu. Kirimkan cinta dan kasih sayang untuk seluruh tubuh Anda pagi ini. Lalu rasakan detak jantung dan nafas masing-masing. Izinkan jantung berdetak semakin teratur. Nafas jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Mulai saat ini dan selanjutnya, tubuhku semakin sehat. Dan aku dapat menikmati setiap proses di masa kehamilanku dengan nyaman, tenang, dan damai. Lalu niatkan dengan sepenuh hati melakukan yoga pagi ini agar bermanfaat untuk seluruh tubuh serta adik bayi. Kemudian masih tetap bernafas dengan tenang dan nyaman, izinkan tangan sebelah kiri letakkan di depan perut masing-masing. Hiasan perutnya. Sapa adik bayi di dalam kandungan. Selamat pagi, Nak. Ini tangan Mama. Pagi ini kita akan mulai yoga. Sebagai salah satu upaya Mama agar kita selalu diberikan kesehatan secara lahir dan batin, ketenangan, serta kelancaran di setiap prosesnya. Mari kita bekerja sama dengan baik, supaya kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Dan sebelum kita mulai yoga pagi ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian perlahan-lahan sadari kembali nafas Anda. Tundukkan sedikit kepalanya ke arah bawah. Lalu izinkan kedua matanya membuka dengan lembut, pandangannya ke arah bawah terlebih dahulu. Perlahan-lahan saja sampai terasa jelas. Apabila sudah, silakan arahkan lagi pandangannya ke depan. Ya, kemudian letakkan lagi tangannya di atas pangkuan. Nah, setelah centering kita mau latihan nafas. Latihan nafasnya yang pertama kalau di yoga, inhale sama exhale-nya harus dari hidung. Jadi kalau misalnya masih dari mulut, yang pertama nafasnya bisa nggak flowing atau nggak bisa continue, bisa cepat capek, jadi nggak panjang nafasnya. Tapi kalau misalnya nafasnya hidung lewat hidung, ambil nafas panjang lewat hidung, buang nafas lewat hidung juga, bisa lebih balance. Kemudian nafasnya juga bisa lebih panjang, gitu. Jadi sekarang yang pertama kita coba dulu membiasakan diri untuk nafasnya hidung sama hidung. Jadi inhale dari hidung, exhale dari hidung. Kita coba itu dulu. Silakan bernafas selama 1 menit, inhale, exhale-nya dari hidung. Oke, silakan tangannya taruh lagi di atas pangkuan, boleh satuin jempol sama telunjuk. Kemudian taruh lagi tangannya di atas pangkuan, tulang punggungnya panjangin lagi, kasih space di bagian perut, diafragma, dan dadanya, agar nafasnya bisa lebih nyaman. Putar lagi bahunya, buka dadanya, jauhin bahu dari telinga, relax. Duduknya sudah nyaman, silakan bernafas, inhale, exhale dari hidung. Oke, nafas perlahan-lahan. Ikuti irama dan ritme nafasnya masing-masing, lakukan semampunya.
Kalau misalnya mau nyaman sambil memejamkan mata, silakan. Kita nafas, inhale dari hidung, exhale dari hidung selama 1 menit. Sambil diniatkan, nafasku semakin tenang, semakin panjang, jauh lebih rileks. Aku tenang, nyaman, dan rileks. Terus niatkan nafasnya semakin teratur, nyaman, tenang, dan rileks. Bagus sekali. Rasakan nafasnya masing-masing. Good. Fokus, tenang, dan nyaman. Ya, 3 kali siklus nafas lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Dan exhale. Silakan kembali bernafas seperti semula, nafasnya nyaman lagi. Oke. Nah, kalau misalnya nafasnya sudah enak, udah dibiasain, nanti kita coba yang namanya belly breathing atau nafas perut. Kenapa? Karena nanti nafas ini dibutuhkan bukan hanya saat persalinan, jadi ketika hamil, kalau ibu terbiasa untuk latihan nafas, nafasnya biasa tenang, oksigennya maksimal ke seluruh tubuh dan ke adik bayi, tubuh bisa jauh lebih sehat. Yang kedua, pikiran jauh lebih tenang, hatinya juga jauh lebih tenang. Jadi nggak dikit-dikit panik, dikit-dikit cemas gitu, supaya bisa menikmati setiap kehamilannya dengan rasa yang semakin tenang. Apalagi nanti pas dada makin besar, perut, diafragma, dada makin ketekan semuanya, mungkin rasanya akan kurang nyaman kalau misalnya kita nggak latihan nafas. Tapi kalau dari sekarang latihan nafas, rasanya bisa lebih nyaman. Jadi nggak gampang ngap nanti ketika masuk ke trimester ketiga dan selanjutnya. Nah, sekarang kita mau latihan yang namanya belly breathing atau nafas perut. Yang pertama, silakan tangannya letakkan di depan perut. Oke, kemudian kalau bisa jari tengahnya saling bertemu. Supaya apa? Supaya nanti kerasa. Ketika kita ambil nafas, perutnya kayak diisi udara, jadi perutnya mengembang. Ketika perutnya mengembang, jari jemari tangannya jadi saling berjauhan. Nah, yang mengembang bagian perut. Ketika buang nafas, kayak balon udara dikempesin. Oke, perutnya kembali lagi. Inhale. Perutnya kembung lagi, exhale, perutnya kempes lagi. Oke, kita coba ya. Inhale 4 kali hitungan, exhale 4 kali hitungan dulu. Ambil nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Buang nafas, 1, 2, 3, 4. Lagi yuk, ambil nafas, 1, 2, 3, 4. Buang nafas, 1, 2, 3, 4. Sekarang ambil nafas lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas jauh lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi ya, inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, inhale. Lakukan semampunya. Sesuaikan dengan ritme irama nafas masing-masing. Exhale. Kempesin lagi perutnya perlahan-lahan. Gak boleh ada nafas yang ditahan, biarkan nafasnya mengalir. Inhale. Rasakan perutnya mengembang karena diisi oksigen. Exhale, buang karbon dioksidanya dari hidung. Rasakan perutnya mengempis. Tidak ada sisa-sisa karbon dioksida. Good. Lagi inhale.
Perutnya mengembang perlahan-lahan. Bagus sekali, exhale. Kempisin perutnya. Oke, kita lakukan selama 1 menit. Silakan pejamkan kedua mata, fokus di nafas masing-masing. Aku sambil cek satu-satu. Oke, silakan lakukan belly breathing. Ambil nafas panjang dari hidung, perutnya mengembang. Lakukan semampunya. Buang nafas dari hidung, perutnya kempis. Dadanya diem, dadanya nggak ikut kembang kempis, fokusnya di perut. Bagus, Mbak Dini. Perlahan-lahan. Senyum, relax. Ya. Rasain nafasnya sampai ke adik bayi. Good. Bagus sekali, Mbak Runi, Mbak Resti. Perlahan-lahan rasakan ritme nafasnya. Nyatin nafasnya jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Oke, ketika nafasnya tenang dan nyaman, biasanya Dede merespon. Mungkin dengan gerakan, dengan tendangan, atau bahkan dengan senyuman dan kedipan mata. Apapun respon dari adik bayi, izinkan untuk selalu terkoneksi dengan hati kita. Oke, bagus sekali. 3 kali siklus nafas lagi. Deep inhalation and deep exhalation. Lakukan dengan lembut dan perlahan-lahan. Good. Terakhir inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kembali bernafas seperti semula. Nafasnya nyaman lagi, buka lagi matanya. Oke, kita latihan nafas. Penting banget. Ini yang harus dilatih setiap hari, karena kalau nggak latihannya tiap hari, nanti bisa lupa lagi tubuhnya gitu. Jadi ketika kita latihannya tiap hari, tubuh kita akan merekam. Ketika kita butuh nafas yang panjang, tubuh kita akan otomatis bisa bernafas dengan tenang dan panjang. Jadi PR-nya tiap hari jangan lupa latihan nafas di rumah, belly breathing. Oke, sekarang kita mau ke warming up. Kalau yang punya balok, duduknya boleh di atas balok. Yang punya ya. Kalau yang nggak punya, nggak di atas balok juga nggak apa-apa. Oke, duduknya di 2 tulang duduk lagi. Duduknya di 2 tulang duduk kanan kiri. Jangan lupa disibakin bokongnya. Oke. Kalau bisa, tulang punggungnya dipanjangin lagi ke arah atas. Putar bahu, dadanya dibuka, rileks nyaman. Angkat dagunya sejajar lantai, pandangannya ke depan lagi. Good. Dari sini, kalau sudah nyaman, ambil nafas, angkat kedua tangannya yuk ke atas. Tangannya di kanan kiri telinga. Yang nggak punya balok, nggak apa-apa, duduknya di bawah aja. Oke, tangan di kanan kiri telinga, panjangin tulang punggungnya ke arah atas. Yang tangannya masih di depan, tarik ke belakang yuk, buka dadanya. Panjangin tulang punggungnya ke atas. Rasain rahimnya luas. Bahunya rileks, nafasnya nyaman. Pelan-pelan silakan tangan yang sebelah kiri turunin di matras. Tangan sebelah kanan panjang ke atas. Oke, pegang telinganya, bawa kepalanya ke sebelah kanan. Pandangannya lirik ke arah langit-langit. Rasain di daerah leher, bahu, stretch, nyaman, rileks. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas, angkat tangannya ke atas lagi. Panjangin tulang punggungnya. Buang nafas gantian. Tangan sebelah kanan turunin di matras, bentuk seperti spider tangannya. Tangan sebelah kiri panjang ke atas. Pegang lagi kepalanya, bawa kepalanya miring ke sebelah kiri. Buka dadanya, pandangannya ke arah langit-langit, atur nafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas, kembali ke center, angkat lagi kedua tangannya ke atas. Oke, buang nafas, kembali pelan-pelan. Nah, sekarang silakan satukan jari jemarinya.
di depan interlock. Tekan bagian jempol tangannya. Ketika jempol tangannya ditekan, rasanya di bagian lengan atasnya aktif. Kalau sudah, bawa tangannya ke arah depan. Ingat, yang didorong bukan jari-jari, tapi bagian pergelangan tangan, dan tekan jempolnya. Oke. Kalau sudah, ambil nafas, tarik lagi tangannya ke atas. Creating space lagi buat dede. Kasih lagi rahimnya luas, bahunya rileks. Dorong tulang punggungnya panjang ke atas, tekan tulang duduknya ke bawah, bahunya rileks, pandangannya ke depan, atur nafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side bending dulu ke sebelah kanan yuk. Bawa tubuhnya ke kanan, perlahan-lahan. Lakukan semampunya. Tarik tangannya di belakang telinga. Dorong lagi ke arah langit-langit. Pandangannya ke arah langit-langit melewati ketiak, bahunya rileks nyaman. Atur nafas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas kembali ke tengah. Oke, panjangin lagi tulang punggungnya ke atas. Gantian bawa ke sebelah kiri sekarang. Good. Pandangannya ke arah langit-langit lagi. Atur lagi nafasnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bawa lagi ke sebelah kiri Mbak Resti. Ya, buang nafas kembali ke tengah lagi. Panjangin tulang punggungnya. Exhale, release. Nah, lumayan ya. Bagian bahunya sama tangannya udah enak. Sekarang silakan bawa tangannya ke kanan dan ke kiri. Lipat 4 jarinya, jempolnya ke arah atas. Jempol ke arah atas ya. Kalau jempolnya udah ke arah atas, pelan-pelan putar ke bawah. Ke atas lagi. Ke bawah lagi. Ke atas lagi. Ke bawah lagi. Ya, pelan-pelan dulu ke atas lagi. Ke bawah lagi. Tangannya kayak ada yang narik. Lengannya kuat. Ke atas lagi. Ke bawah lagi. Ke atas lagi. Ke bawah lagi. Oke, sekarang lebih cepat yuk. Nah, rasain lengannya, rasain tangannya. Nyaman, rileks. Oke, bahunya nggak boleh drop. Tetap naik ke atas. Stay. Tangannya tetap di samping. Good. Putar tangannya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Rasain lengannya muter. Ke atas, ke bawah terus. Lagi. Ya, kita pemanasan dulu bagian tangannya ya. Bahunya, tangannya supaya nyaman. Terus, dikit lagi semangat. Kayaknya gini doang, tapi lumayan. Oke, bentar lagi ya. 10, 9, 8, semangat Mbak. Siapa Novika? Mbak Novika. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, taruh dulu tangannya di atas pangkuan. Lumayan bagian lengannya udah berasa. Udah ya. Oke, sekarang kita buka dadanya. Dari bagian bahu udah, sekarang kita mau buka dada. Tangannya ke samping. Buka. Telapak tangannya putar ke arah atas. Oke. Kalau sudah, panjangin tulang punggungnya ke atas lagi. Kita mau buka dada. Tangan sebelah kiri, silakan lipat tangannya ke arah belakang. Tangan sebelah kanan, raih siku tangan kirinya, tarik ke belakang, deketin ke arah telinga. Jadi nggak kebuka ke samping, deketin ke arah telinga, tarik ke belakang, dadanya dibuka. Good. Kalau sudah, silakan tangan sebelah kanannya ke samping. Oke, putar ke belakang, raih tangan yang ada di belakang. Nah, kalau bisa, sentuh tangannya, buka dadanya. Nyampe enggak? Kalau nggak nyampe nggak apa-apa, semampunya dulu. Yang punya strap boleh pakai strap. Kayak dagunya nggak boleh ke arah bawah, ke arah depan. Buka, pandangannya ke depan, atur nafas. 3, 4, 5, bagus banget. 6, 7, 8. Tarik tangan sebelah kanannya ke samping lagi, angkat ke atas. Tarik tangan sebelah kirinya, angkat ke atas. Good. Gantian, tangan kanannya tekuk. Tangan sebelah kiri pegang bagian siku. Tarik ke belakang, buka dadanya.
Sudah? Stay di sini, tangan kanannya, tangan kirinya buka ke samping dulu. Putar telapak tangan ke belakang, di swing, raih lagi kayak tadi. Nah, buka dadanya. Oke, stay di sini pandangannya ke arah depan. Aku cek dulu satu-satu. Oke, Mbak Gista, angkat dagunya ke arah depan, Mbak Gista. Buat Mbak Mia deketin lagi sikunya ke arah telinga. Oke, Mbak Ninik semangat sikunya deketin lagi ke arah telinga. Mbak Andita jangan miring-miring badannya. Bagus banget Mbak Nazira, Mbak Zaumis, baru nih good. Mbak Nirania. Oke, good. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Ambil nafas, angkat lagi kedua tangannya ke atas. Pelan-pelan. Buang nafas kembali. Nah, udah ya, udah panas belum? Tinggal bagian panggul ya sekarang. Silakan kakinya dibuka. Oke. Telapak kakinya ketemuin dari bagian tumit, satuin, tekan tumitnya, tekan telapak kakinya, tekan jari jemarinya. Nah, kalau sudah, tangannya boleh di pergelangan kaki atau boleh di bagian tulang kering. Turunin pahanya ke arah bawah. Panjangin tulang punggungnya ke atas, pandangannya ke depan. Good. Buka kakinya. Tekan tumit kakinya yuk. Panjangin tulang punggungnya. Kalau pahanya naik ke atas, tekan pahanya ke bawah pelan-pelan. Buka panggulnya. Pandangannya ke depan. Atur nafas. Pelan-pelan, silakan bawa tubuhnya ke depan. Tekuk sikunya, dorong tubuhnya ke depan semampunya. Tulang punggungnya panjang, dadanya dibuka. Turun. Buang nafas, tulang ekornya masuk. Tekuk punggungnya, lihat ke arah perut. Inhale, kakinya nggak boleh lepas, tetap ditekan, pandangannya ke depan. Rasain dari bokong sampai ke tulang punggungnya. Exhale, masukin tulang ekor. Lihat ke arah perutnya masing-masing. Inhale, tekuk siku, buka dada, tulang punggungnya panjang, pandangannya ke depan. Bagus banget, exhale, tulang ekor masuk. Tekuk punggungnya, lihat ke arah perut. Lagi inhale, buka dadanya, pandangannya ke depan. Exhale, tulang ekor masuk. Tarik punggungnya, lihat ke arah perutnya. Terakhir, inhale, kakinya masih ditekan. Tulang punggungnya panjang, pandangannya ke depan. Exhale, tulang ekor masuk. Lihat ke arah perut. Inhale, kembali ke posisi Baddha Konasana. Oke. Kalau sudah, silakan kaki yang sebelah kiri buka ke samping. Kaki yang sebelah kanan, tarik deketin ke arah paha. Tumit ketemu pangkal paha. Kaki kirinya buka, tumitnya tekan di matras. Oke, telapak kakinya tarik ke dalam. Kayak ada tembok. Nah, hamstringnya aktif. Panggulnya ke arah depan. Tulang punggungnya panjang. Ya, angkat tangannya ke atas. Panjangin tulang punggungnya dulu. Buka dadanya. Atur nafasnya. 3, 4, 5. Pelan-pelan turunin tangan sebelah kirinya di kaki kiri. Semampunya dulu. Baru bend tubuhnya pelan-pelan. Nah, kalau bisa raih jempolnya. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Semampunya aja. Panjangin tulang punggungnya ke arah langit-langit. Putar bahu, dadanya dibuka, pandangannya ke arah langit-langit melewati ketiak, atur nafas. Tahan di sini. Rasakan stretch, tulang punggungnya nyaman, panjang. Good. Ambil nafas, buang pelan-pelan. 5, 6. Buka lagi bahunya ke belakang, Mbak Ninik. 7. Semangat, Mbak Zaumis. Masih bisa bending lagi ke kiri. 8. Ambil nafas, angkat. Balik ke tengah. Kakinya tetap aktif. Oke, buang nafas kembali. Gantian. Sekarang kaki yang sebelah kirinya ditekuk. Kaki yang sebelah kanannya dibuka yuk. Hap. Tumit ketemu pangkal paha. Tumit kaki kanannya taruh di matras. Tarik telapak kakinya aktif, betis pahanya kencang.
Panggulnya ke depan. Tulang punggungnya panjang. Angkat. Tangannya di kanan kiri telinga lagi, buka yuk dadanya. Good. Stay di sini, atur nafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan turunin lagi tangannya yang sebelah kanan di kaki kanan dulu. Tulang punggungnya tetap panjang, baru bend tubuhnya pelan-pelan ke sebelah kanan. Kalau bisa raih jempolnya. Bawa tubuhnya panjang, putar bahu. Jauhin bahu dari telinga, pandangannya ke arah langit-langit. Kemudian atur nafasnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ambil nafas, tulang punggungnya panjang lagi ke atas. Buang nafas, kembali. Lurusin sekarang kedua kakinya ke arah depan. Kita stretching bagian kaki. Tekan tumitnya, tarik telapak kakinya aktif ke belakang. Dorong pelan-pelan ke depan lagi. Tarik lagi aktif ke belakang. Dorong lagi ke depan. Tarik lagi aktif ke belakang. Dorong lagi ke depan. Sekarang putar ke arah luar, telapak kakinya niatin jauh lebih nyaman. Putar ke arah dalam. Kemudian sebaring jari jemarinya. Oke. Sekarang silakan bawa tubuhnya. Kakinya boleh ke salah satu sisi dulu, kita mau bangun. Ingat, buat bangunnya juga ibu hamil harus pelan-pelan. Jadi jangan langsung bangun ke atas. Bawa kaki ke salah satu sisi, ini aku bawa kaki ke sisi kanan. Baru bawa tubuh ke depan pelan-pelan. Kayak posisi table, baru pelan-pelan mundur ya ke belakang. Oke, baru diri. Nah, gitu ya. Jadi harus pelan-pelan berdirinya. Sekarang kita mau ke pose standing. Berdiri, silakan kakinya dibuka selebar panggul masing-masing. Kayak kemarin udah aku kirimin materi buat postur tubuh yang baik. Ini di sini aku mau ngingetin aja. Yang pertama, kaki dibuka selebar panggul. Lihat bagian kaki, ini heels, tumit. Ini bola-bola kaki yang adanya di bawah jari-jari. Kalau tumpuan kita adanya di bawah jari-jari kaki, di bola-bola kaki, badannya jadinya gini. Nah, condong ke depan. Kalau udah condong ke depan gini, ini udah nggak satu garis lurus. Harusnya di mana? Tumpuannya adanya di seluruh telapak kaki. Jadi tulang punggungnya bisa panjang ke atas. Oke, sekarang coba yuk kakinya dibuka selebar panggul, letakin kaki dari outer heels, kaki bagian luar, inner heels, kaki bagian dalam, jari jemari kakinya diangkat dulu coba kayak gini. Oke, jadi seluruh telapak kakinya napak di matras kecuali jari jemari kaki. Angkat jari-jarinya ke atas, seimbangin tubuhnya dulu. Tekan telapak kaki, rasain betis pahanya kencang. Tulang punggungnya panjang ke atas. Tulang ekor, lihat tulang ekornya nggak out ke arah luar. Tulang ekornya masuk ke dalam. Tulang punggungnya panjang ke atas. Jari jemari kakinya masih dinaikin dulu ke atas ya. Kalau sudah ambil nafas, angkat tangannya ke arah langit-langit ya. Oke, tadasana urupahastasan. Rasain tubuhnya seimbang. Perutnya nggak condong terlalu ke depan. Panggul, rahimnya balance. Good. Jari jemari kakinya masih diangkat ke atas. Tekan telapak kakinya, belajar. Buang nafas, turunin tangannya lagi ke bawah. Nah, oke, kita lakukan 10 kali. Inhale up, angkat tangan ke atas. Exhale, turunin ke bawah. Inhale, angkat ke atas. Exhale, turun ke bawah. Inhale up. Exhale turun. Good. Inhale up. Rasain rahimnya luas. Exhale turun. Betis pahanya kencang aktif. Inhale up. Exhale turun. 4 kali lagi. Inhale up. Exhale turun lagi. Ya, tangan di kanan kiri telinga ya. Inhale up. Exhale turun. Inhale naik lagi. Exhale turun lagi. Inhale naik ke atas terakhir. Good.
Jari jemarinya sebarin di matras. Tekan seluruh telapak kaki, panjangin side trunk ke kanan, kiri ke arah atas. Bahunya rileks, pandangannya ke depan, atur nafas. 5, 6, 7, 8. Oke, buang nafas, turunin pelan-pelan tangannya. Nah, sekarang pakai balok. Kalau yang ada balok. Kalau yang nggak ada, nggak apa-apa. Kayak tadi, tangannya boleh naik turun ke arah atas. Aku contohin dari arah depan. Buka lagi kakinya selebar panggul. Lihat telapak kaki seluruhnya napak ke matras. Betis paha kencang. Telang ekornya masuk, punggungnya naik ke atas. Pegang baloknya ke arah depan, didorong. Panjangin tulang punggungnya ke atas. Tangan di kanan kiri telinga, dadanya dibuka. Nah, sekarang ada balok. Jadi dorong baloknya ke arah langit-langit. Yang nggak ada nggak apa-apa. Masih kayak tadi. Turunin lagi pelan-pelan ke arah depan. Naik lagi ke arah atas. Good. Kakinya aktif, tetap nggak goyang-goyang badannya. Turunin lagi ke arah depan pelan-pelan. Angkat lagi ke atas. Sampai di sini, tekan telapak kaki, lipat tubuhnya sedikit ke depan. Nah, tangannya dorong ke arah langit-langit, lihat tangan tetap masih di kanan kiri telinga, nggak boleh ke depan. Kalau sudah, tekuk lutut kayak duduk di kursi, lutut nggak boleh lebih dari jempol. Tulang ekornya masukin ke dalam. Tarik tangan di kanan kiri, dorong lagi baloknya ke arah langit-langit. Atur nafasnya di chair pose. Good. 3, stay di sini, aku cek dulu. 4, baru nih tulang ekornya masukin ke dalam. 5, angkat Mbak Mia tangannya ke atas di kanan kiri telinga. Oke, tekuk lagi lututnya, dorong bokongnya ke bawah. Mbak Dini masukin aja tulang ekornya ke dalam. Tahan, kuatin kakinya. Atur nafasnya. 5, 6, 7, 8. Ambil nafas, lurusin lututnya, panjangin tulang punggungnya. Buang nafas, balik dulu. Oke. Tenangin nafasnya, tenangin detak jantungnya dulu ya. Ya, lumayan ya kakinya ya. Kita lakuin 3 kali siklus. Chair pose. Aku sekarang contohin dari samping. Lihat dulu supaya nanti bisa benar. Lihat dulu ya. Ini salah satunya gerakannya bisa untuk nguatin kaki bagian bawah supaya kita bisa nopang tubuh kita lebih maksimal. Yang kedua, nyamanin kalau yang ada nyeri di bagian tulang ekor dan tulang kemaluan. Jadi ini bisa lebih nyaman. Buka kaki selebar panggul, lihat dulu, nanti baru kita lakuin bareng-bareng. Angkat kedua tangan ke atas. Dorong tubuhnya ke depan sedikit aja. Baru tekuk lutut. Lihat lututnya nggak lebih dari jempol. Jadi bukan gini. Kelihatan ya kakinya, Ren boleh deketin. Ya, ini nggak boleh lebih. Jadi segini. Dorong bokongnya ke bawah. Nah, tulang punggungnya naik ke atas. Oke. Tulang ekor nggak boleh nungging. Lihat di sini aku masih ada curving atau lengkungan. Ini nanti bisa bikin nyeri. Jadi dimasukin pelan-pelan. Tulang ekornya ke dalam. Good. Panjangin tulang punggungnya di kanan kiri telinga, pandangannya ke arah depan. Tahan di sini. Kita coba 10 sampai 20 hitungan, baru pelan-pelan nanti naik ke atas lagi. Balik. Gitu ya. Ya sekarang kita lakuinnya bareng-bareng. Berdiri semua. Buka kakinya selebar panggul dulu. Dari tadasana yang betul. Kakinya lurus ke depan paralel jari-jarinya. Tekan kaki betis paha kencang aktif, tulang punggung panjang. Angkat kedua tangannya. Di kanan kiri telinga. Bagus banget. Bend tubuhnya sedikit ke depan. Tekan telapak kakinya. Kalau sudah, tekuk lutut, dorong bokongnya ke belakang. Lutut nggak lebih dari jempol. Tangannya yang masih maju ke depan, tarik di kanan kiri telinga lagi. Tulang ekornya masukin. Pandangannya ke depan. Atur nafas. Bagus banget. Tahan. Inhale. Exhale. Senyum. Inhale, Mbak Nirania, masukin tulang ekornya lagi sayang. Exhale, bagus banget Mbak Nazira. Inhale. Exhale.
Good, Mbak Fianti. Inhale. Exhale. Semangat, Mbak Genis. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dikit lagi ya. Inhale. Exhale. Mbak Nini turunin bokongnya sayang. Inhale. Exhale. Bagus banget. Inhale up. Angkat dulu ke atas. Ya, balik lagi ke posisi Tadasana Urvastasan. Exhale balik. Tangannya taruh. Nah, oke. Yang aus boleh minum dulu, ibu-ibu. Silakan. Yuk, minum dulu. Semangat ya. Aku mau tanya tadi Mbak siapa ya? Lupa. Oh, Mbak Nini. Mbak Nini boleh di-unmute, Mbak Nini. Mbak Nini. Oke, Mbak Nini gimana? Bisa ngikutin gerakannya? Udah bisa. Bisa sih. Cuman emang yang yang bagian tadi bisa. Kayak masih bingung sama pantatnya sih. Harus gimana? Oke. Masih nungging-nungging ke belakang terus ya? Iya. Oke, nggak apa-apa karena masih penyesuaian. Soalnya kan di tubuh ibu hamil ada hormon relaksin, seperti yang kemarin aku udah kirim penjelasannya di materi. Jadi kadang ibu hamil tuh suka lupa badannya terlalu lentur. Dia terkadang condong ke depan atau ke belakang, makanya harus sering diingetin supaya bisa nyesuaiin tubuhnya. Gitu. Nanti latihan itu bisa diulang-ulang di rumah. Kalau bisa 1 menit. Supaya latihan emosi juga. Nanti kita coba dulu ya. Terakhir tadi kan baru 2 siklus, kita coba 1 siklus lagi. Thank you Mbak Nini. Sama tadi Mbak Mia. Mbak Mia coba suaranya di-unmute. Oke, Mbak Mia, gimana? Ada kesulitan nggak? Ini sih aku masih agak ragu dari duduknya sih, takut salah. Oke, takut salah apanya? Takut salah naruh bokongnya gitu. Kayak ngerasa nggak gimana sih? Takut miring-miring gitu. Oke, nggak kok kelihatan kok nanti kalau misalnya miring-miring aku benerin ya. Jadi lakuinnya benar-benar sepenuh hati, nggak usah takut-takut, insya Allah aman. Makanya kita pelan-pelan, tapi jangan dipaksa kalau misalnya rasanya, aduh kok kayaknya capek banget nih gitu, pengen udah stop dulu deh gitu, yang lainnya masih bisa, ya udah nggak apa-apa. Jadi disesuaikan sama masing-masing gitu ya. Nah kita coba 1 siklus lagi. Jadi gerakan ini selain buat nguatin otot kaki, buat nyamanin tulang kemaluan sama tulang ekor, ini bisa jadi salah satu cara kita buat latihan emosi. Kenapa latihan emosi? Karena nanti di ruang bersalin tuh penuh dengan emosi jiwa raga. Kalau misalnya kita nggak biasa kontrol emosi, bisa lepas kontrol gitu. Jadi biasanya gelombang cinta datang maksimal 1 menit pas di persalinan. Makanya kita berusaha supaya bisa nahan. Tadi kan emosinya mungkin pas nahan gerakan itu, udah lama banget sih Mbak Ocan, kakinya udah ngebeteran nih. Panas woy, panas gitu, pahanya kenceng gitu ya. Nah, nanti latihan emosi sambil afirmasi, misalnya aku bisa, aku kuat, semangat gitu. Bertahan sampai dengan 1 menit kalau bisa. Kalau nggak bisa, semampunya dulu nggak apa-apa. Tapi kita coba 1 menit ya. Yuk, sekali lagi, 1 siklus lagi chair pose-nya, silakan berdiri. Boleh madepnya ke samping aja supaya aku kelihatan posisi tulang ekor sama punggungnya. Buka kaki selebar panggul masing-masing. Oke, seluruh telapak kakinya jejekin, betis pahanya kencang aktif, tulang ekornya masuk, tulang punggungnya panjang ke atas.
Bareng-bareng ya, ambil nafas, angkat kedua tangannya, buka dadanya. Buang nafas, dorong tubuhnya ke depan. Tekuk lutut, dorong bokongnya. Tarik bokongnya ke dalam, tolong ekornya. Tangannya di kanan kiri telinga, dadanya dibuka, pandangannya ke depan. Bagus banget. Tahan di sini. Afirmasi ke dirinya masing-masing. Aku bisa. Aku kuat. Semangat. Tekan telapak kakinya, tumpuan di telapak kaki. Tarik tulang punggungnya ke arah langit-langit panjang. Tangan di kanan kiri telinga. Mbak Zaumis dorong lagi bokongnya ke bawah. Atur nafasnya. Bisa. Tenang. Nyaman. Relax. Senyum. Atur nafas. Aku bisa. Aku tenang. Aku nyaman. Aku relax sedikit lagi. Kelola emosinya. Atur nafasnya. Semangat Mbak Nini. Dorong lagi bokongnya Mbak Nini. Good. Terus kelola emosinya. Sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Buang nafas, lurusin. Oke. Taruh tangannya di depan dada sama perutnya masing-masing dulu. Silakan pejamkan kedua mata. Tenangin detak jantung, tenangin nafasnya. Ambil nafas panjang, buang pelan-pelan. Rasain detak jantungnya makin teratur, nafasnya makin nyaman. Kalau sudah, silakan buka lagi kedua matanya, tangannya taruh lagi di samping kanan kiri tubuhnya. Oke, good, pada bisa, ternyata hebat banget. Padahal kita nyoba baru beberapa kali. Nanti di rumah sering-sering dilatih. Tadi kita nyoba di matras, sebenarnya bisa juga pakai tembok. Tapi nanti next class ya, kita coba yang pakai tembok supaya lebih berasa bagian kakinya. Yang tadi udah bagus banget, udah hampir semuanya bisa. Mungkin kalau misalnya ada yang beda-beda ngerasanya, kalau aku cenderung emosinya tuh ke arah, aduh panas banget nih badan, aduh buruan kayak 1 menit gitu. Mungkin yang lain ada yang berasanya di kaki, ada yang di paha, ada yang di tulang punggung, ada yang di bahu, beda-beda ya. Tapi yang jelas lutut nggak boleh nyeri. Kalau lututnya nyeri, berarti tumpuan kaki kamu kurang maksimal. Ada yang lututnya nyeri nggak? Nggak ada ya. Kalau misalnya lututnya nyeri, nanti dicek lagi dari awal sampai akhir. Jadi step by step-nya mungkin ada yang salah, jadi lututnya terlalu drop ke depan, makanya lututnya nyeri. Harusnya tumpuannya adanya di telapak kaki, tulang punggung, jadi nguatin bagian kaki sama punggungnya masing-masing. Oke, satu gerakan standing chair pose. Yang kedua kita mau ke gerakan namanya warrior 2. Silakan berdiri. Sekarang dirinya di tengah matras, kakinya akan dibuka lebar ke samping. Kalau sudah, kakinya dibuka dulu selebar matras. Kayaknya nggak gerak ya, Ren. Ambil nafas, angkat kedua tangannya ke atas. Tangannya taruh di depan dada. Tekuk lutut, buka tangannya, buka kakinya. Oke, lihat kaki dibuka selebar pergelangan tangan ya. Kalau sudah, silakan telapak kakinya ke arah depan dulu, selebar pergelangan tangan. Jadi jangan terlalu sempit. Mbak Zaumis buka lagi sayang, kakinya kurang lebar, sejajar sama pergelangan tangannya masing-masing. Mbak Andita juga buka lagi sayang, dikit lagi, lebarin lagi kakinya. Kita mulai dari kaki yang sebelah kanan. Silakan kaki kanannya putar ke arah luar 90 derajat. Ke arah luar ya. Kaki kirinya sedikit masuk ke dalam. Kalau sudah, panggulnya kan miring nih.
Panggul yang sebelah kanan sama kirinya harus sejajar. Jadi dorong panggul kanan ke depan, dorong panggul kirinya ke belakang. Nah, supaya sejajar. Good. Kalau sudah sejajar ke arah depan semua, tangannya rentangin lagi ke samping. Oke, coba stay di sini. Aku mau lihat panggulnya. Good, good. Udah ke arah ke depan semua. Pelan-pelan, kaki yang sebelah kanan ditekuk maksimal sejajar ankle. Ankle pergelangan kaki, jadi nggak boleh dari pergelangan kaki. Sejajar. Nah, panggul tetap ke arah depan. Tangan kayak ada yang narik ke arah samping. Stay di sini. Atur nafasnya. Lihat jempol sebelah kanannya harus kelihatan. Kalau ketutup berarti pahanya kurang buka ke arah luar. Yang berasa paha bagian dalam atau otot psoas. Ya, kemarin kalau baca tentang otot psoas, ini adalah otot psoas nih. Di sini. Dia menyambungkan antara vertebra atau tulang belakang dan kaki kanan dan kiri. Rentangin lagi tangannya. Tengok ke arah kanan. Lihat ke jari tengah tangan masing-masing. Stay di sini, atur nafasnya. 1. Mbak Zaumi selebarin lagi kaki kanannya sayang, sejajar sama pergelangan tangan. 2. Good. 3. 4. 5. Tekuk lagi Mbak Andita sedikit lututnya. 6. 7. Mbak Mia kakinya yang kanan kurang lebar. 8. 9. 10. Ambil nafas, angkat kedua tangannya, lurusin lututnya. Oke, kakinya putar ke arah depan dulu. Buang nafas, taruh tangan di pinggang. Tekuk lutut pelan-pelan. Silakan satuin kakinya. Nah, lutut nggak boleh lebih dari ankle ya. Tadi banyak kesalahan yang pertama. Kita koreksi dulu supaya habis ini bisa lebih benar lagi gerakannya. Kakinya cuman dibukanya segini doang. Ini nggak maksimal. Kalau dibukanya segini, otomatis lututnya akan out. Lututnya akan lebih dari ankle. Nah, ini nggak boleh. Bisa cedera. Jadi kakinya harus dibuka selebar pergelangan tangan. Tekuk lututnya maksimal sejajar ankle. Oke, panggul nggak boleh jadi miring begini. Tetap didorong supaya panggul sama rahimnya sama dadanya ke arah depan. Nah, gini posisinya. Lihat dulu, nanti kita sekali lagi lakuin supaya gerakannya benar. Oke? Ya, sekarang kita lakuin yang sebelah kiri. Buka kaki selebar panggul lagi dari awal ya. Kaki dibuka dari outer heel, inner heel, jari jemari, betis paha kencang, dalang ekor masuk, punggungnya panjang ke atas, ambil nafas, angkat kedua tangan. Buang nafas, taruh tangan di depan dada. Tekuk lutut, kaki, tangannya dibuka. Oke, lihat buka selebar pergelangan tangan. Good. Sekarang kaki yang kiri, putar ke arah luar 90 derajat. Kaki sebelah kanan ke depan atau sedikit masuk ke dalam. Sekarang lihat bagian panggul. Panggulnya putar ke arah depan. Nah, baru pelan-pelan tekuk lutut sebelah kiri, buka pahanya keluar. Pandangannya lihat ke jari jemari, jari tengah, tangan kirinya masing-masing. Ya, atur nafas. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Tahan. Atur nafas panjang, buang pelan-pelan. Ambil nafas panjang, buang pelan-pelan. Sekali lagi ambil nafas panjang, buang pelan-pelan. Oke, lurusin pelan-pelan lututnya. Kakinya ke depan, taruh tangan di pinggang, tekuk kedua lutut, pertemuin kakinya pelan-pelan. Nah, yuk tangannya di depan dada sama perut lagi, pejamin lagi matanya.
Tenangin lagi nafas, tenangin detak jantungnya masing-masing. Niatin seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih rileks. Oke, kalau sudah, silakan buka lagi kedua matanya, tangannya taruh lagi. Oke, kayaknya masih ada beberapa yang kesulitan, mungkin karena baru pertama kali, tapi nggak apa-apa, yang penting udah tahu step by step-nya. Nanti kalau misalnya mau lihat rekamannya, boleh. Nanti silakan diulang-ulang aja di rumah ya, supaya bisa lebih seimbang. Panggul kanan kiri, tulang punggung dan kakinya juga, otot soasnya juga bisa jauh lebih lentur. Gitu. Habis gerakan standing, kita mau ke gerakan kneeling. Silakan ambil selimut atau alas lututnya masing-masing. Ambil ya alas lututnya. Kita ke posisi kneeling. Letakkan lutut di depan selimut masing-masing. Buka lutut sejajar sama panggul. Tulang kering sama punggung kakinya tekan. Tekan ya tulang kering punggung kaki. Kalau sudah, baru bawa tubuhnya ke depan. Tangan dibuka sejajar sama bahu. Jari jemari tangannya disebarin, jari tengahnya ke arah depan. Tekan tangan, tekan kakinya. Oke, pandangannya ke arah depan. Kita mau cat cow pose dulu, nyamanin tulang punggung. Lihat punggungnya lurus semua. Perutnya nggak boleh drop. Kalau drop kayak gini, silakan angkat perutnya ke atas. Supaya tulang punggungnya kayak meja lurus. Good. Adjust tubuhnya masing-masing ya. Rasain badannya masing-masing. Panjangin tulang punggung, jauhin bahu dari telinga, dadanya dibuka, pandangannya ke depan, cow pose. Oke, tulang ekor nggak usah terlalu nungging, nggak apa-apa. Stabil aja. Buang nafas, tulang ekornya masukin ke dalam. Tarik punggungnya aktif ke atas, lihat ke arah perut. Cat pose. Inhale. Cow pose lagi, pandangannya ke depan. Tangan, kaki aktif, stay di situ, nggak berubah-berubah. Exhale, tulang ekor masuk, tekuk punggung, lihat ke arah perut. Inhale, cow pose lagi, dadanya dibuka, pandangannya ke depan. Exhale, cat pose lagi, tulang ekornya masuk, lihat ke arah perut. Inhale, cow pose, pandangannya ke depan. Exhale, cat pose. Bagus banget. Ya, 3 kali lagi. Aku cek ya. Inhale, cow pose. Lihat ke arah depan. Good. Exhale, masukin tulang ekor. Tekuk. Bagus banget Mbak Aruni. Oke, lihat perutnya Mbak Mia. Good, Mbak Mia. Inhale, cow pose lagi. Pandangannya ke depan. Oke. Exhale, cat pose lagi. Tarik lagi ke atas Mbak Nirania, punggungnya. Oke. Sekali lagi inhale, cow pose. Buka dada, pandangan ke depan. Ya, exhale, cat pose. Tulang ekornya masuk. Lihat ke arah perut. Bagus banget. Terakhir ya, inhale, cow pose. Pandangan ke depan. Dan exhale, cat pose. Oke, inhale kembali ke posisi table. Good. Dari sini kita mau ke low lunges. Silakan yang punya balok, taruh baloknya di depan telapak tangan. Yang punya balok ya, taruh baloknya di depan jari telunjuknya atau jari tengahnya. Yang nggak punya balok nggak apa-apa, silakan tangannya aja majuin 1 langkah ke depan. Kalau nggak punya balok, majuin 1 langkah ke depan. Kalau yang punya balok, silakan tangannya taruh di atas balok.
Oke. Kalau sudah, pelan-pelan kaki yang sebelah kanan, lurusin dulu ke belakang. Lurus ya, kaki kanannya, jari jemarinya taruh. Bawa kakinya ke depan sejajar balok. Oke. Sudah? Kalau sudah, silakan tangannya taruh di atas pangkuan dulu. Angkat tubuhnya ke atas. Angkat kedua tangannya ke atas dulu. Good. Tangan di kanan kiri telinga, dadanya dibuka luas. Pelan-pelan tekuk lutut maksimal sejajar sama engkelnya. Nah, nggak boleh lebih dari pergelangan kaki. Tulang punggungnya tetap ke arah atas. Atur nafasnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas, angkat panggulnya ke atas ya. Buang nafas, turunin tangannya di balok. Kakinya langkahin ke belakang lagi. Oke. Gantian sekarang yang sebelah kiri. Kaki sebelah kiri, lurusin dulu ke belakang. Kalau sudah, tarik ke depan sejajar sama baloknya. Atau sejajar sama tangannya kalau yang nggak ada balok. Mbak Mia boleh maju lagi, kakinya sayang, maju-maju, tangannya adanya di tengah, kakinya adanya di luar. Nah, good. Oke. Tangan yang sebelah kiri taruh di atas paha. Angkat tubuhnya ke atas, buka dadanya dulu. Oke, tulang punggungnya panjang ke arah langit-langit. Tangan di kanan kiri telinga. Baru pelan-pelan tekuk lutut maksimal sejajar sama engkel, dorong bokongnya ke arah bawah. Buka dadanya, pandangannya ke arah depan. Atur nafasnya. 5, 6, 7, 8. Lagi Mbak Resti buka sedikit pahanya keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas, angkat panggul ke atas. Buang nafas, taruh tangannya di balok. Kakinya langkahin ke belakang. Masuk lagi ke posisi table dulu. Oke. Kita kuatin lagi tulang belakang sama kaki. Sekalian nyimbangin panggul dan rahim. Dari table, silakan tangannya maju 1 langkah ke depan. Jari jemari kakinya dijejakin di matras. Kemudian angkat kedua lututnya yuk. Hop. Tangan didorong sejajar sama telinga. Bahu kepalanya rileks. Kalau bisa tekan tumitnya ke matras. Kalau nggak bisa jinjit nggak apa-apa. Dorong bokong ke arah langit-langit, tulang punggungnya jauh lebih panjang. Atur nafas 3, 2, 1. Buang nafas, tekuk lutut, masuk ke posisi table lagi dulu. Good. Oke. Kita istirahat di child pose. Lutut dibuka selebar matras masing-masing. Jempol kaki kanan dan kirinya ketemu. Turunin bokong, duduk di atas tumitnya. Nah, duduk di atas tumit dulu ya. Baru pelan-pelan tangannya ke depan. Tangannya ke arah depan, tulang punggungnya panjang ke depan, pandangannya ke depan. Tulang punggung panjang, pandangan ke depan. Bokong nggak boleh naik, bokong tetap adanya di tumit. Kalau bisa, istirahatin dahinya di matras, tulang punggungnya panjang, lurus. Kalau ternyata tidak bisa, silakan tekuk siku kanan dan kiri, kepalin tangannya, istirahatkan dahinya di atas kepalan tangan. Kemudian atur nafasnya di sini.
Istirahatkan dulu tubuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ambil nafas, masuk lagi ke posisi table dulu. Kemudian bawa kaki ke salah satu sisi. Silakan bawa tubuhnya ke belakang pelan-pelan. Kita duduk di Sukhasana dulu yuk. Oke. Nah, tadi kita udah ke kneeling pose atau gerakan sambil berlutut. Itu bagus banget buat menyeimbangkan panggul sama rahim. Kemudian bikin space di perut sama di tulang belakangnya jauh lebih luas. Jadi tubuhnya bisa jauh lebih nyaman gitu. Oke, sekarang aku mau tanya ke Mbak Genis. Mbak Genis boleh di-unmute. Ya, Mbak. Oke. Hai Mbak Genis. Halo. Ada kesulitan nggak di gerakan kneeling? Enggak sih tadi. Cuman aku Enggak ya? paling di sini yang pegel. Oke. Bagian bahunya tegang. Iya. Tadi Mbak Genis ikut warming up nggak ya di awal? Tadi sempat telat sih. Jadi Telat agak ya? Oke. tapi pas lagi muncul pas lagi iniin tangan. Oke. Nah iya itu mungkin karena kurang panas bagian bahunya sama tangannya jadinya agak kaget. Nggak apa-apa nanti kalau bisa, makanya kalau olahraga itu butuh pemanasan juga, jadi harus tubuhnya dibiasain dulu supaya nggak kaget pas kita ngelakuin gerakan. Iya, iya. Thank you Mbak Genis, nggak ada kesulitan ya? Enggak sih. Oke, aku mau ke Mbak Vianti, boleh? Hai Mbak Vianti. Ya, Mbak. Oke, ada kesulitan nggak Mbak? Alhamdulillah enggak sih, Mbak. Cuma masih rada bingung sama tulang ekor aja yang harus masuk itu. Suka lupa. Kalau ekornya suka ini ya, out ke arah luar terus ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sering latihan aja. Nanti lama-lama juga bisa menyadari tubuhnya masing-masing gitu. Thank you, Mbak Geni. Mbak Vianti. Oke, kalau semuanya insya Allah berarti yang lainnya juga nggak ada kesulitan di gerakan kneeling. Sekarang kita mau ke gerakan sitting, gerakan sambil posisi duduk. Nah, di sini jadi sekalian belajar buka panggul. Kalau misalnya di trimester 2 boleh nggak sih gitu? Boleh, nggak apa-apa sesekali supaya nggak kaget. Jadi nanti pas di trimester 3 nggak kaget kalau pas sudah suruh buka panggul dengan kondisi tubuh yang udah mungkin dedeknya semakin berat gitu. Nanti kita mau coba di Malasana sebentar aja supaya latihan panggulnya kebuka ya. Oke, silakan dari posisi table dulu. Supaya enak langkah ke depannya. Di posisi table ya. Kayak tadi, kakinya lurus ke belakang, baru maju sejajar sama tangan. Telapak kakinya ke arah luar. Kalau sudah, kaki yang sebelah kiri jejakin, angkat sejajar tangan kiri, dorong bokongnya ke bawah. Nah, kalau punya balok, pegang baloknya di depan. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, jongkok aja, tangannya taruh di depan dada gini. Oke, aku sekalian mau lihat, ada nggak yang nggak bisa jongkok? Karena ternyata banyak bumil yang nggak bisa jongkok, kakinya nggak seimbang, otot psoasnya terlalu ketat. Oke, Mbak Runi apakah kesulitan? Bisa? Bisa? Enggak, oke. Sip, kalau bisa. Nggak ada yang kesulitan jongkok ya, good. Ini bagus banget buat buka panggul bagian atas. Tapi karena kita masih di trimester 2, kita ngelakuinnya sebentar aja. Silakan tangannya di depan dada, atau kalau yang punya balok boleh pegang baloknya. Angkat kedua, tumitnya ke arah atas, jadi jinjit kakinya. Dorong ke bawah pelan-pelan. Nah, latihan keseimbangan tubuh. Inhale, iya, pelan-pelan bagenis. Katanya ke atas. Turun lagi ke bawah. Oke. Sekali lagi ya, angkat ke atas. Turun lagi ke bawah. Ya. Angkat lagi ke atas. Turun lagi ke bawah. Oke.
Pelan-pelan, taruh lagi tangannya di matras, dorong bokongnya ke belakang, kakinya langkahin lagi yuk ke belakang. Masuknya ke posisi table. Oke, silakan bawa kaki di salah satu sisi, kemudian dorong lagi ke belakang pelan-pelan. Nah, itu salah satu teknik buka panggul. Jadi, silakan belajar nanti buka panggul pelan-pelan. Apalagi kalau udah mau masuk ke trimester 3, misalnya udah 26, 27, 28, itu kan bentar lagi masuk trimester 3. Nanti di trimester 3 makin sering dibuka panggulnya. Sekarang belajar dulu supaya terbiasa gitu. Ada yang nggak bisa jongkok nggak ya tadi? Kayaknya sih aku lihat bisa semua. Kalau ada yang nggak bisa jongkok, boleh angkat tangannya. Bisa ya? Oke, bisa semua berarti bagus banget. Karena kadang ketemu sama ibu hamil yang pas jongkok, jadi harus jinjit kakinya, nggak bisa semuanya napak gitu. Itu biasanya otot psoasnya terlalu ketat, jadi ototnya pendek, makanya dia nggak bisa ngebuka lebih luas. Nah, pengaruhnya nanti bisa ke banyak hal, nanti bisa baca-baca lagi di yang kemarin materi aku udah share, atau nanti bisa baca lagi di web, kayak di web bidan kita, kemudian Spinning Babies, dan lain-lain. Di situ juga banyak bahas tentang otot PSOAS atau otot psoas. Jadi di trimester 2 kita banyak gerakan-gerakan untuk rilis otot psoas supaya otot di bagian panggul dan sekitarnya bisa jauh lebih lentur gitu. Oke, sekarang kita mau ke posisi lying. Posisi lying nih kayak tiduran miring. Sebelum kita ke savasana atau istirahat, kita mau ke happy baby dulu. Aku contohin dulu, baru nanti kita lakuin bareng-bareng ya. Dari posisi berbaring. Aku madepin sini aja deh. Miring dulu, baru berbaring. Lihat dulu. Oke. Kemudian nanti angkat kedua kakinya ke arah atas. Pegang kaki dengan tangannya. Kemudian kakinya dibuka ke arah luar. Nah, lalu masas tulang punggungnya ke kanan dan ke kiri. Ini buat nyamanin tulang belakang. Lakukan 8 kali siklus nafas saja. Kalau udah 8 kali siklus nafas, silakan kakinya turunin pelan-pelan. Kemudian lurusin kaki sebelah kiri. Baru bawa tubuhnya miring. Tidur miring ke sebelah kiri. Nah, di sini kepalanya boleh dialasin balok, boleh dialasin selimut, atau bahkan bantal. Lakukan senyamannya. Kalau sudah, nanti kita masuk ke relaksasi. Gitu. Ya, sekarang berbaring bareng-bareng. Kita ke happy baby dulu. Silakan berbaring tubuhnya. Tekuk kedua lututnya. Kalau sudah, angkat kakinya, pegang kaki dengan tangan. Buka kakinya ke arah luar, sejajar sama lutut, rasain bagian pahanya aktif. Kalau sudah, kita masas ya tulang punggungnya kanan, kiri, kanan, kiri. Lakukan 8 kali siklus nafas sambil komunikasi. Nyatin tubuhnya nyaman. Ya, tulang punggungnya makin nyaman. Ya, sudah, silakan turunin lagi kakinya pelan-pelan di matras. Bawa kaki yang sebelah kirinya lurus dulu. Miring ke sebelah kiri. Oke, kemudian kaki sebelah kanannya ditekuk. Boleh diganjel sama balok, atau kalau ada guling boleh pakai guling. Kepalanya boleh pakai bantal atau tumpuan tangan, silahkan. Lalu silakan posisikan tubuhnya tidur dengan nyaman. Tangannya taruh di mana aja boleh, senyamannya. Yang pakai kacamata, kacamatanya boleh dilepas supaya lebih nyaman, rileks. Kalau tubuhnya udah nyaman, silakan pejamkan kedua matanya dengan lembut.
Ambil nafas panjang dari hidung, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan setiap kali menghirup nafas, tubuh jauh lebih tenang, nyaman, dan jauh lebih rileks. Suara apapun yang ada di sekitar membuat tubuh jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Apabila ada pikiran yang datang, biarkan saja, fokuskan diri pada nafas masing-masing. Seiring dengan nafas yang masuk dan keluar, membuat seluruh tubuh semakin rileks, semakin nyaman. Izinkan rasa rileks mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala, seluruh otot di bagian wajah, leher hingga bahu kanan dan kiri rasanya jauh lebih nyaman. Rasa rileks mengalir hingga ke tangan kanan dan kiri sampai ke seluruh jari jemari tangan. Dan aku izinkan rasa rileks terus mengalir ke seluruh tulang belakang, dada, perut sampai ke pinggang, rasanya jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks. Izinkan rasa rileks terus mengalir. Biarkan seluruh daerah di bagian bokong, paha kanan dan kiri, hingga kedua lutut kaki rasanya jauh lebih nyaman. Betis kanan dan kiri, seluruh telapak kaki, sampai ke jari jemari kaki rasanya jauh lebih rileks dari sebelumnya. Rasakan betapa nyamannya, betapa rileksnya seluruh tubuh Anda saat ini. Dan izinkan rasa rileks mengalir ke seluruh tubuh, sehingga membuat seluruh tubuh begitu nyaman. Hati dan pikiranku jauh lebih tenang. Serta jiwaku semakin damai. Izinkan seluruh tubuh beristirahat sejenak. Mulai saat ini dan selanjutnya, tubuhku semakin sehat hingga ke akar masalahnya. Seluruh hormon di tubuhku bekerja dengan sempurna dan seimbang. Adik bayi beserta dengan pot malaikatnya di dalam rahim selalu sehat. Plasenta, tali pusat,
Air ketuban dan selaput ketuban sehat secara jasmani dan rohani. Selalu melindungi adik bayi hingga usia cukup bulan. Dan pada saatnya bayiku lahir ke dunia dengan penuh cinta, lancar, alami, serta ramah jiwa. Aku sayang seluruh tubuhku dan aku sayang bayiku. Biarkan seluruh afirmasi dan sugesti terserap dengan mudahnya ke seluruh tubuh dan menjadi realita. Perlahan-lahan silakan sadari kembali nafas Anda. Setiap kali menghirup nafas, tubuh semakin waspada secara mental. Mulai rasakan suhu di sekitar ruangan, mendengar suara di sekitar, lalu rasakan seluruh tubuh Anda kembali hadir sepenuhnya. Perlahan-lahan silakan gerakan jari jemari tangan dan kaki. Lalu persiapkan diri untuk bangun. Kapanpun Anda siap, izinkan kedua mata membuka dengan lembut perlahan-lahan saja. Mulai dari melihat bayang-bayang dan buka mata seperti matahari terbit. Bangun dalam kondisi tubuh yang jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks. Kemudian gerakan jari jemari tangan dan kaki. Rasakan tubuh semakin nyaman. Apabila sudah nyaman, silakan ke posisi berbaring. Lalu silakan miring ke sebelah kanan, kemudian bangun dengan tumpuan kedua tangan. Oke. Kalau sudah, letakkan tangannya di depan dada dulu. Gosokkan kedua tangan perlahan-lahan hingga rasanya hangat. Kemudian letakkan kedua tangannya di depan perut masing-masing. Pejamkan lagi kedua matanya. Yuk kita komunikasi dulu sama Dede. Silakan sapa adik bayi. Kirimkan cinta dan kasih sayang sepenuhnya. Lalu rasakan respon apapun dari Dede di dalam kandungan. Sayangku, ini tangan Mama. Terima kasih telah hadir di rahim Mama. Memilih Mama dan Papa menjadi orang tuamu. Maafkan kami apabila selama ini ada perbuatan kami atau kata-kata kami yang membuatmu tidak nyaman. Maafkan Mama dan Papa, mungkin selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan kami masing-masing, sehingga kami jarang menyapamu. Doakan kami ya nak, agar kami dapat terus belajar lebih baik lagi, selalu membimbingmu ke arah kebaikan dan kebenaran, sehingga di surganya kelak kita akan dipersatukan kembali menjadi sebuah keluarga. Dan percayalah, Mama dan Papa sangat mencintaimu.
Silakan sampaikan doa-doa terbaik untuk adik bayi. Sampaikan melalui hati masing-masing dengan tulus dan ikhlas. Apabila telah selesai, izinkan setiap doa diaminkan oleh seluruh malaikat dan menjadi realita dengan cara yang semudah-mudahnya. Dan silakan letakkan kedua tangan di depan dada. Kita berkoneksi dengan hati. Sadari bahwa hati adalah tempat di mana roh bertahta. Mulai hari ini dan selanjutnya, aku izinkan hatiku jauh lebih tenang, semakin lapang, ikhlas dan pasrah sepenuhnya pada Sang Ilahi. Agar Sang Ilahi selalu memberikan cahaya perlindungan serta kelancaran di setiap prosesnya. Dan sebelum kita akhiri sesi yoga pagi ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perlahan-lahan izinkan kembali, buka lagi kedua matanya dengan lembut. Satukan lagi tangannya di depan dada. Yoga pagi ini selesai. Terima kasih semuanya. Namaste. Oke. Sekarang kita mau tanya jawab dulu. Jadi yang mau bertanya silakan di unmute aja. Dia mau bertanya mungkin. Oke. Nggak ada yang mau nanya? Oh, ada Mbak Ninik, silakan Mbak. Gini Mbak, kan aku tuh kayak baru masuk di 20 minggu, terus ngerasa sih punggungnya tuh sering banget sakit, kayak sering pegel-pegel gitu. Karena memang dari pas sejak setahun hamil sampai sekarang emang jarang banget olahraga, padahal sebelumnya memang sering olahraga. Nah, kan tadi ada kayak yang gerakan yang kayak mijet punggung itu boleh dilakuin nggak? Atau mungkin ada yang harian yang bisa dilakuin buat ngurangin si punggungnya ini yang kayak pegel-pegel gitu. Oke, gerakan tadi, semua gerakan yang tadi kita lakuin itu manjangin tulang punggung sama nguatin tulang belakang supaya punggungnya nggak nyeri Mbak. Jadi bisa buat salah satu gerakan buat nyamanin tulang punggung. Jadi kayak kamu yang tangan disatuin gini terus manjangin terus ke kanan, ke kiri gitu. Itu aja bisa buat nyamanin tulang punggung. Tapi yang penting continue latihannya. Kemudian chair pose, kemudian warrior 2 gitu. Itu semua gerakannya bikin tulang punggung kita jauh lebih nyaman. Terus kayak yang tadi terakhir happy baby, karena gerakannya kan kayak celentang ya. Kalau ibu hamil kan nggak boleh terlalu lama celentangnya. Jadi maksimal 10 menit, tapi nggak usah sampai 10 menit juga nggak apa-apa. Jadi kamu misalnya ngelakuin 8 kali siklus nafas, 2 kali siklus atau 3 kali siklus itu masih oke banget gitu. Karena pas kita masas gitu kayaknya punggungnya enak banget, apalagi nanti kalau pas yoga. Nanti insya Allah next class kita mau ngadain couple yoga, jadi nanti Pak suami juga diajak. Ada beberapa gerakan yang sambil suami bisa mijetin istrinya gitu. Jadi kita nggak merasa kayak hamil sendirian. Jadi nanti suami juga ikutan. Nanti ikutan ya yang couple yoga supaya nanti suami juga diberdayakan. Gitu, tapi itu couple yoga boleh untuk trimester berapapun berarti ya? Couple ya, yoga. Boleh. Dari 20 minggu ke atas. Ada boleh di rumah. Gitu. Thank you Mbak Nini. Semangat ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada. Mbak Anita, silakan. Iya. Iya, boleh. Kalau penggunaan gimbal itu mulai dari berapa week sih, Mbak? Oke, gimbal dari 32 minggu ketika kepala dedenya udah di bawah. Gitu. Kenapa ketika kepala dede di bawah? Karena ketika kita nge-gimbal, kan kita exercise bagian panggul.
Iya, panggulnya goyang-goyang kanan kiri, depan belakang, terus muter-muter. Tujuannya supaya ligamen-ligamen di daerah panggul lebih lentur, sama ruangan di panggulnya lebih luas. Sehingga sangat membantu si dede buat makin turun ke panggul. Tetapi ketika dia posisinya kepalanya belum di bawah, khawatirnya bisa pantatnya nih yang di bawah. Terus kita ngejimbol. Takutnya ntar pantatnya keburu turun ke panggul gitu. Jadi amannya 32 minggu ketika nanti kepalanya di bawah. Gerakannya seperti apa, berapa kali ngelakuinnya, itu nanti dibahas lebih lanjut di kelas comfort teknik. Nanti ada hari apa ya comfort teknik? Tanggal 13 Juni. Ya, nanti comfort teknik itu juga beberapa gerakan lain kayak misalnya di jimbol tuh sama suami, ada labor dance juga, ada shake the apple tree buat nyamanin bagian tulang belakang, sama buat melenturin ligamen-ligamen yang ada di panggul gitu. Itu nanti belajar juga, jadi sama suami juga. Nah, sementara Mbak Andita kalau sekarang ini silakan belajar buat nguatin otot kaki, punggung, rilis otot psoas, buka panggul boleh. Tapi nggak usah yang sering-sering banget dulu, nggak apa-apa, supaya buat belajar membiasakan aja. Nanti kalau udah 32 minggu ke atas, atau udah masuk trimester 3 tuh dari 28 minggu ke atas, itu nanti udah bisa sering buka panggul, atau kalau kepala dedenya udah di bawah, silakan mau ngejimbul juga, ya udah, boleh juga, gitu. Gitu ya Mbak Andita. Oke, Mbak, minggu depan kan aku udah 29, berarti minggu depan kalau ikut berarti udah trimester 3 ya? Iya, ikut yang trimester 3 boleh. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ya, sama optimalisasi posisi janin ya, itu juga bisa. Oh ya, oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Nggak ada lagi? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, semoga yoganya hari ini bermanfaat. Nanti silakan latihan lagi di rumah. Kalau misalnya ada yang mau diskusi atau yang ada ditanyakan di grup, boleh banget, silakan. Dan sebelum kita akhiri, boleh dinyalain videonya Mbak Gista. Kita mau foto dulu ya. Ya. Oke, siap-siap dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat hari ini. Salam buat Dede Bayi. Dapat salam dari Tante Ocan. Semoga selalu sehat. Dan lupa ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Masih suasana lebaran. Mungkin ada salah kata-kata sama semuanya. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Dan di sesi-sesi berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.